Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bersama Ibu Husnul. Kemarin kan kalian sudah selesai mempelajari bab genetika. Sekarang beralih ke bab selanjutnya, yaitu bab pembelahan sel. Kalian sudah tahu apa belum pembelahan sel itu apa? Jadi, pembelahan sel itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga meiosis. Tapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan amitosis dan mitosisnya saja. Nah, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama dimulai dari amitosis. Amitosis itu apa sih, Bu? Amitosis. Itu artinya tidak. Jadi, amitosis itu tidak memiliki tahapan-tahapan seperti mitosis dan meiosis. Jadi, pada tahap pembelahan amitosis ini, si selnya itu tidak melakukan tahapan-tahapan tertentu. Jadi, dia itu langsung membelah. Kita akan membahas tentang siklus sel. Siklus sel itu apa sih, Bu? Siklus sel merupakan sel itu melakukan sebuah siklus atau perputaran. Nah, siklus sel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama interfase. Interfase itu apa sih, Bu? Interfase itu adalah fase istirahat. Kenapa dia kok dibilang fase istirahat? Karena jika diamati di bawah mikroskop, dia itu seperti tidak melakukan apa-apa. Padahal dia itu sedang melakukan persiapan. Persiapan untuk apa, Bu? Persiapan untuk nanti membelah. Nah, pada fase interfase ini, dia itu ada 3 fase lagi, yaitu G1, S, dan G2. G1 itu apa, Bu? G1 itu artinya growth. Growth itu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa aja nih? Pertumbuhannya seperti pertambahan sel, pertambahan massa sel, pertambahan zat-zat, dan enzim-enzim tertentu. Nah, terus yang kedua itu S. S itu apa, Bu? S itu sintesis. Jadi pada fase sintesis ini sel akan melakukan replikasi DNA. Terus yang selanjutnya yaitu fase G2. G2 itu apa? G2 ini merupakan fase persiapan. Nah, persiapan untuk apa, Bu? Jadi si sel nanti kan akan membelah ya. Jadi pada fase ini dia itu siap-siap. Jadi yang menentukan sel itu nanti membelah atau tidak ya pada fase G2 ini. Karena dia kan nanti membelah pasti membutuhkan energi yang sangat banyak. Jadi pada fase G2 ini dia itu mengumpulkan energi untuk dia membelah nanti. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, fase persiapan ini nanti akan dijelaskan di tahap-tahap mitosis ya. Nah, yang kedua yaitu fase karyokinesis. Apa sih karyokinesis itu, Bu? Nah, dalam karyokinesis ini nanti ada 4 tahapan yaitu PMAT. Apa itu PMAT? PMAT profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, untuk lebih detailnya nanti Ibu jelaskan di tahap-tahap mitosis nanti. Nah, jadi fase karyokinesis ini merupakan fase pembelahan inti sel. Jadi nanti yang membelah itu inti selnya ya, bukan selnya. Seperti itu. Nah, setelah fase karyokinesis nanti akan ditutup dengan fase sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis, sitos berarti sitoplasma. Jadi merupakan tahap pembelahan sitoplasma. Nah, jadi dapat disimpulkan ya anak-anak, fase siklus sel itu ada 3, yaitu yang pertama interfase, fase istirahat, yang kedua karyokinesis, pembelahan inti sel, dan yang ketiga diakhiri dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembelahan mitosis. Mitosis itu apa, Bu? Mitosis adalah proses pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau yang biasa kita sebut dengan sel somatis. Nah, proses pembelahan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan regenerasi sel. Nah, kalau kita tumbuhkan selnya harus bertambah terus ya. Jadi kalau ada sel-sel yang rusak harus diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, pada mitosis ini ada 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan secara detail satu-satu ya. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan dimulai dari yang pertama yaitu tahap profase. Nah, pada tahap profase ini
kromatin tadi yang masih berupa benang-benang halus akan menebal dan memendek membentuk kromatid. Nah, kromatid ini akan membelah menjadi kromosom. Kemudian nukleus dan inti selnya akan menghilang. Lalu untuk sentrosomnya tadi akan membelah menjadi dua dan akan membentuk sentriol. Nah, dari sentriol ini akan terbentuk benang-benang spindle. Yang kedua yaitu tahap metafase. Jadi pada tahap metafase ini kromosom tadi akan berjejer di bidang ekuator. Nah, kok bisa berjejer di bidang ekuator? Iya, dia ditempelkan oleh benang spindle. Kok bisa kromosomnya tadi menempel di bidang spindle, Bu? Iya, jadi pada kromosom itu ada bagian yang namanya kinetokor. Nah, si kinetokor ini yang menempelkan kromosom pada benang spindle ini. Kemudian, kromosom yang sudah ditarik oleh benang spindle tadi akan kembali menjadi kromatid. Tahap yang ketiga yaitu anafase. Nah, pada tahap anafase ini kromosom tadi akan ditarik oleh benang spindle kepada kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom yang sudah ditarik oleh benang spindle tadi akan kembali menjadi kromatid. Nah, tahapan terakhir dari mitosis yaitu telofase, di mana telofase ini merupakan tahap yang terakhir dari tahapan pembelahan sel. Pada tahap ini akan terjadi sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Masih ingat nggak tadi yang Ibu bilang? Sito artinya sitoplasma. Jadi di sini adalah pembelahan sitoplasma, di mana satu sel itu membelah menjadi dua. Lalu untuk kromatidnya yang tadi berubah lagi menjadi benang-benang kromatin, dan untuk nukleus dan inti selnya muncul kembali. Nah, untuk sentrosom yang berubah menjadi sentrosol tadi, kan masing-masing setiap sel mempunyai satu sentrosol. Tadi akan berubah menjadi sentrosom kembali. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.